berkarya dengan NPM A1G022034 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Nah, dalam materi tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan, apa saja sih yang nantinya akan kita bahas? Nah, yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Yang keenam, peran kepala sekolah. Nah, materi yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Nah, teman-teman, pasti dari awal teman-teman sekolah hingga saat ini, di sekolah teman-teman itu pasti ada pemimpin kan, yang sering kita sebut dengan kepala sekolah. Nah, apa sih sebenarnya kepala sekolah itu? Nah, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Jadi teman-teman, kepala sekolah itu adalah pemimpin lembaga pendidikan yang berperan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat agar mencapai tujuan bersama. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Nah, untuk teman-teman yang cita-citanya ingin menjadi kepala sekolah, apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi kepala sekolah itu? Nah, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, ada dua kualifikasi nih teman-teman yang harus dipenuhi. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah, dan yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Oke, yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Syaratnya yaitu yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4. Yang kedua, berusia maksimal 56 tahun. Yang ketiga, mempunyai pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Dan yang keempat, pangkat terendah 3C bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Nah, untuk kualifikasi yang kedua, yaitu kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Kualifikasinya yaitu yang pertama, kepala sekolah TK Taman Kanak-kanak atau RA, Raudatul Atfal. Nah, teman-teman, untuk bisa menjadi kepala sekolah TK atau RA ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, berstatus sebagai guru TK atau RA. Yang kedua, mempunyai sertifikat sebagai guru TK atau RA. Yang ketiga, mempunyai sertifikat sebagai kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Nah, yang kedua, kepala sekolah dasar SD atau madrasah ibtidaiyah atau MI. Nah, untuk bisa menjadi kepala sekolah SD atau MI ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi teman-teman. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua, mempunyai sertifikat sebagai guru SD atau MI. Dan yang ketiga, mempunyai sertifikat sebagai kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Nah, yang ketiga, kepala sekolah menengah pertama SMP atau MTS, Madrasah Tsanawiyah. Nah, untuk bisa menjadi kepala sekolah SMP atau MTS ini ada beberapa syarat nih teman-teman yang harus dipenuhi. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Yang kedua, mempunyai sertifikat sebagai guru SMP atau MTS. Yang ketiga, mempunyai sertifikat sebagai kepala SMP atau MTS. Nah, yang keempat, kepala sekolah menengah atas SMA atau MA, Madrasah Aliyah. Nah, di sini juga nih teman-teman ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang
Yang pertama, berstatus sebagai guru SMA atau MA. Yang kedua, mempunyai sertifikat sebagai guru SMA atau MA. Dan yang ketiga, mempunyai sertifikat sebagai kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Dan yang kelima, kepala sekolah menengah kejuruan. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi kepala sekolah menengah kejuruan SMK, yaitu yang pertama, berstatus sebagai guru SMK. Yang kedua, mempunyai sertifikat sebagai guru SMK. Dan yang ketiga, mempunyai sertifikat sebagai kepala SMK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Oke, next kita ke materi yang selanjutnya. Nah, jika tadi kita sudah mengetahui apa itu kepala sekolah dan apa saja syarat-syarat untuk bisa menjadi kepala sekolah, nah dalam kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kepala sekolah. Ciri-ciri yang bagaimana sih yang dimaksud itu? Nah, di sini ciri-ciri yang dimaksud itu adalah ciri-ciri kepala sekolah yang efektif nih teman-teman. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Dan yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Dan yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif, serta memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Masih semangat kan teman-teman? Masih dong. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Nah, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah ini dibagi menjadi dua bidang nih teman-teman. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi, dan yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Nah, yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Nah, di sini tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengelolaan pengajaran. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian. Yang ketiga, pengelolaan kemuritan. Yang keempat, pengelolaan gedung. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Dan yang keenam, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Nah, di sini kepala sekolah mempunyai beberapa tugas nih teman-teman. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang ketiga, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Lanjut kita ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Ada berapa sih teman-teman fungsi kepala sekolah sebagai manajer itu? Nah, Stoner pada tahun 1978 mengemukakan ada 8 fungsi nih teman-teman kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua, mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistis dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang kedelapan, mengambil keputusan yang sulit. Nah teman-teman, kita sudah sampai nih ke materi yang terakhir, yaitu peran kepala sekolah. Ada berapa sih peran kepala sekolah itu? Dan apa saja sih perannya teman-teman? Oke, peran kepala sekolah itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. Dan yang ketiga, peran
pengajaran kepala sekolah. Nah, yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Di sini, kepala sekolah mempunyai dua peran nih teman-teman. Yang pertama, kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Jadi, kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. Yang kedua, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, kelompok internal dan eksternal itu terdiri dari siapa saja? Oke teman-teman, kelompok internal itu terdiri dari pengawas dan pengelolaan pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal itu terdiri dari profesor, konsultan, badan akreditasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. Nah, di sini kepala sekolah mempunyai 3 peran nih teman-teman, yaitu peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, lead from the center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif. Yang ketiga, kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu yang pertama kepemimpinan struktural, yang kedua kepemimpinan fasilitatif, yang ketiga kepemimpinan yang mendukung, dan yang keempat kepemimpinan yang partisipatif. Yang ketiga, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Nah, ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran nih teman-teman. Yang pertama, menjamin kualitas pengajaran. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengkoordinasi kurikulum. Yang kelima, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. Dan yang keenam, monitoring kemajuan siswa. Oke, selesai sudah pembahasan materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.